sesuatu yang sudah terjadi biarlah terjadi. Target yang baik, mesti ada gangguannya banyak. Kan aku sudah sampai 7 kali umroh. Kamu sudah 7 kali umroh? Sudah 7 kali. Yang lain masih kayak 5 kali, 6 kali. Itu kayaknya sudah ngerti deh. Soalnya coba, apa yang mempersulit? Mempersulit kayaknya sih gini. Misalnya ya Om kayak gini ya. Ini cara buka usaha bla 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 itu gimana sih caranya? Nah, temannya itu nggak mau ngasih tahu caranya yang jujur kayak gitu. Jadinya dia mau ngelorong sorry Mas. Jadi mau menjatuhkan. Terus? Jadi temannya Mas itu ngasih tahu jalan yang salah, jalan yang misalnya investasi ya contohnya. Itu misalnya pertama Mas mau investasi emas atau uang euro. Nah, temannya Mas tiba-tiba bilang gini, jangan itu nanti drop loh uang, nanti kalau investasi ke itu nanti rugi. Nah, padahal itu investasi yang dari dulu bisa meningkat terbukti. Nah temannya Mas itu malah ngasih tahu Mas yang belum pasti gitu. Jadi dia bilang iming-imingnya dapat misalnya Mas berapa ya 100.000, terus tiba-tiba iming-imingnya dapat 100 juta. Padahal penggunanya tuh dikit banget. Ini kalau emas dia harganya nggak terlalu, kalau walaupun turun harganya nggak terlalu turun amat karena penggunanya tuh banyak. Terus? Nah kalau misalnya kalau ini tuh penggunanya baru 100.000, itu kan kalau dijual lagi, misalnya dia beli saham, nah kalau dijual lagi banyak yang jual sahamnya, itu bakalan turun nanti. Gitu. Terus? Jadi Mas kayak gimana? Ya kembali ke diri sendiri dong. Ya kalau seperti Om kan seperti ini, kadang tidak mau Om kasih tahu ini Om mau bagaimana ke orang lain, ya kan? Tapi kalau kayak gitu ya sesuatu yang sudah terjadi biarlah terjadi. Dan kita tahu sifat orang itu kayak gimana. Jadi Alfa kenapa nggak kasih tahu Om Alfa mau usaha apa? Alfa takut Om nanti ganggu usahanya Alfa. Aku sih sebenarnya kemarin itu kepengen pas aku sudah lancar gitu aku kasih tahu ke mama gini, nanti kalau sudah usahaku udah lancar aku mau buka usaha di Semarang, franchise. Kenapa di Semarang? Supaya Om aja yang megang, nanti aku dapat 3%-nya. Om yang pegang, kamu dapat 3%-nya. 3% aja. Jadi misalnya Mas kalau misalnya mau suruh kayak pegawai gitu ya, jadi bukan Mas langsung ya nggak apa-apa. Tapi kalau aku sudah berhasil gitu, kamu pengen buka usaha, kalau usahamu sudah besar, kamu pengennya buka di Semarang, franchise gitu. Tapi kan segala sesuatu tuh kalau misalnya kita kalau misalnya kita punya target yang baik, mesti ada gangguannya banyak banget. Betul. Bikin kita nggak jadi ngakuin atau kita pikir-pikir kedua kali. Berarti kalau begitu tuh kita harus gimana? Harus cepet-cepet ngelakuin. Cepet-cepet ngelakuin. Perlu fokus nggak? Perlu. Fokus yang bagaimana? Jadi kalau misalnya orang tuh mau nyoba jatuhin kita, kita tuh nggak usah ngeladenin. Jadi anggap aja dia tuh cuman kayak ngomong main-main nggak jelas. Terus? Kayak gini ya, misalnya
Karena aku kan di sekolah misalnya ada teman-temanku yang nilai matematikamu jelek banget. Itu kan berarti kalau aku sih di dalam hatinya gini, nah kan setiap orang diberi kemampuan beda-beda. Ada orang yang matematikanya jelek, IPA-nya bagus, pelajaran lainnya jelek. Terus ada yang matematikanya bagus, pelajaran lainnya jelek. Memang guru itu ngajarin semua, Bang. Belum tentu bisa semua, karena buktinya guru dibuat beda-beda, maksudnya buat ngajarinnya beda-beda. Ada yang guru IPA, guru IPS, guru matematika, kan beda-beda, nggak satu ngajarin semua. Karena belum tentu dia bisa ngafalin semua. Kamu kok bisa berpikiran yang sangat bagus itu dari mana? Enggak, dari kecil aku suka mikir kayak gitu. Kamu mikir sendiri? Dulu kecil sih agak mikir kayak gitu, tapi masih agak jelek gitu. Kenapa? Aku sering nonton YouTube yang motivasi. Nonton YouTube yang motivasi? Iya. Kamu sering nonton YouTube yang motivasi? Kayak gini, gimana cara investasi yang bagus. Ada 3. Supaya targetmu cepat tercapai gitu. Enggak, macam-macam sih investasi. Maksudnya macam-macam, aku pernah nonton motivasi. Kamu suka YouTube yang motivasi gitu? Suka. Suka. Karena mempermudah kita untuk mencapai tujuan. Mempermudah untuk mencapai tujuan. Dan misalnya kita mau jadi apa saja kan butuh uang. Misalnya kita mau selain wirausaha juga butuh uang. Mau jadi nelayan nggak nih, jadi nggak tahu apa. Nelayan dia kayaknya butuh juga untuk buat kapal. Buat kapal. Terus jadi pilot kan daftarnya pakai uang juga. Terus? Ini macam-macam pakai uang. Nah, aku nonton yang motivasi itu kan untuk mempermudah sampai cita-cita. Mempermudah untuk mencapai cita-citamu. Iya. Ya, itu pun kalau kita sudah nonton bukan berarti langsung sukses. Enggak, kita harus ngelakuin itu. Harus ngelakuin. Terus? Apa yang sudah kamu lakuin untuk target-targetmu? Investasi emas. Kamu sudah investasi emas? Udah ada 13 gram. Kamu sudah ada 13 gram? Iya. Emas apa itu? Itu emas batangan, logam mulia. Logam mulia? 99,9 karat. Kamu belinya berapa banyak? Maksudnya kamu itu kamu berarti nabung emas? Iya. Dulu pas masih kecil kan ke Arab sama mama. Itu aku gara-gara imut atau apa, masih kecil sudah haji gitu ya, dikasih uang dari Arab. Ada yang dikasih 100 real. Kamu sudah haji ya? Enggak, bukan haji sih, umroh. Oh, umroh. Kadang 300 real. Itu 100 real udah banyak loh. Kalau di Ruben bisa sampai 300.000. Waktu itu aku ada rekor, aku kumpulin kan. Kan aku sudah sampai 7 kali umroh. Kamu sudah 7 kali umroh? Sudah 7 kali. Yang lain masih kayak 5 kali, 6 kali. Terus? 7 kali umroh itu aku ngumpulin ada kayak 2.000 real. Dari 7 kali umroh, kamu dari uang saku umroh itu kamu kumpulin? Kumpulin terus berapa? Lupa, 2.000 kali
2000 kali real. 2000 real kali 3000. Wih, sedap. Sudah banyak. Nah, Terus itu terus kamu gunakan untuk apa itu tadi? investasi Mas. Dulu Untuk Mas kamu waktu untuk kamu jadi uang itu tidak Tapi kamu masih- gunakan buat beli mainan, tapi kamu buat investasi. masih ada yang Emas. tak taruh di tabungan, ada yang investasi. Waktu itu investasi masih 1.500.000 dapat 3 gram. 1,5 juta. Kamu mulai dari 3 gram. 3 gram. Awalnya investasi dari Waktu itu 3 tuh gram. aku nggak tahu apa-apa, aku cuman suka emas, suka aja kepengen punya emas. Dan itu waktu itu aku nggak dibolehin mama, nggak tahu kenapa, tapi aku coba terus. Tiba-tiba Kamu umur dibolehin. berapa sekarang? Sekarang umur 12. 12 tahun. Dulu pas masih kayak 2018, masih umur 10 tahun. Kamu umur berapa tadi? 10 tahun. Sekarang. Oh, sekarang 12. Sekarang umur 12 tahun sudah memikirkan investasi, sudah memikirkan tabungan, sudah memikirkan target, dan sudah memikirkan untuk punya usaha sendiri. Itu pemikiranmu sendiri. Iya, kepengen. Kamu sendiri. Ini yang lain nggak ada aku pernah temuin mikir kayak gitu. Biasanya mikir game, seumuran aku mikir game. Misalnya teman-temanku ini udah rank berapa gitu. Nah aku mungkin gara-gara malu atau apa, aku jawab aja yang tinggi. Cuman aku nggak, aku padahal main game juga sih, cuman masih lebih ranknya lebih kecil daripada. Kamu main game tapi tidak hanya buat iseng aja gitu. Iya. Istimewa ya. Teman-teman tuh nggak ada yang investasi emas, saham, nggak ada. Umur aku waktu 10 tahun nggak ada juga. Berarti kamu bangga nggak? Iya, Seperti karena aku beda. Kamu bangga karena kamu beda dari yang lain. Iya. Kamu nggak malu beda sama yang lain? Enggak, karena positif gitu. Karena positif. Jadi yang lain main game apa untuk masa depan. Wah, iya betul. Kalau investasi kan bisa aja sekarang harganya emas, misalnya dulu aku beli 1.500.000 dapat 3 gram. Nah sekarang sudah 2.800.000. 3 gram. Berarti kamu ngikuti harga emas terus? Enggak, aku kayaknya nggak setiap hari sih, kadang-kadang aku lihat browsing di Google ada emas batangan. Om Dodo tau gak kenapa aku investasi emas batangan bukan emas perhiasan? Kenapa? Itu Om yang penasaran. Kenapa kamu nggak investasi yang emas yang perhiasan, tetapi kamu pilih yang batangan? Kenapa coba? Karena kalau emas perhiasan itu naiknya lebih murah, karena perhiasan itu ketika kita beli di toko, misalnya toko A, kita nggak bisa jual di toko B. Terus Ini kan mama beli perhiasan itu 200.000. Udah 10 tahun naiknya cuman sampai 500.000. 10 tahun naiknya nggak banyak. Cuman Terus dulu mama punya batangan. Sekarang naiknya sampai udah ratusan juta. Sekarang sampai 900-an. Dulu punya properti juga di Papua. Siapa? Mama punya properti di Papua. Sama tante dia, sama tempat tinggalnya dulu. Dulu mama cuman bayar 11 juta, sekarang kalau dijual bisa 1 miliar. Dulu mama dapat rumah semurah itu gara-gara dulu ditawarin sama bosnya mama.
Terus kenapa kamu pilih emas batangan? Karena kalau emas batangan tuh lebih jaminan, bukan jaminan, apa namanya, potensinya lebih tinggi Potensinya lebih tinggi. untuk mencapai target. Misalnya kalau kita investasi emas batangan tuh harus ada target. Sekarang targetmu berapa? Kamu pengen punya emas batangan seberapa banyak? Ada 100 gram. Tahun berapa kamu pengen punya sekitar 100 gram? Tahun 2000, sekarang 2020, tahun karena 2030. Hah? Enggak ada yang Lama sekali. 2025. 2025 kamu pengen punya 100 gram? 50. Hah? 50 gram. 50 gram dulu? Oh ya sudah. Semoga apa yang kamu pengen, apa yang kamu targetkan terlaksana ya. Cuman 5 bulan aku bisa nabung sampai 10 juta. 5 bulan kamu nabung 10 juta. Uang dari mana kamu nabung sampai Kadang 50 aku minta mama 2000. Kadang aku jualan online juga. Kamu jualan online? Iya. Jadi mainanku yang udah baru atau kurang kepake kadang aku jual, tapi kalau masih suka enggak. Berarti kamu tuh jual mainanmu yang tidak kamu sudah bosan lah gitu. Iya. Terus kamu jual online. Terus hasilnya kamu tabung gitu. Hasilnya kan kalau jualan online itu kan dia uangnya nggak langsung uang cash. Dia tuh ketika kita mau masukin saldo yang ada di Shopee, bilang aja Shopee. Misal Ada di Shopee. Kita mau ngambil cash gitu ya. Itu nggak bisa langsung dari bank langsung ambil gitu, nggak bisa. Kita harus masukin nomor rekening. Nomor rekening nanti waktu itu aku masukin bisa sampai berapa itu? Baru 500.000. Itu prosesnya 1 hari. 1 hari baru kekirim. Oh gitu. Udah aku jual drone, terus jual. Aku waktu itu beli online juga, beli barang online. Terus tak jual lagi. Untungnya sedikit sih, cuman kali ini aku lagi mau coba jual pesawat ini bukan pesawat asli, cuman pesawat mainan. Karena bodinya doang kayak gabus-gabus yang udah kerangka kayak pesawat, itu harganya 300.000. Padahal kita modalnya cuma 60.000. Kamu modal 60.000 dijual? Kayak katanya sih bisa sampai 250.000 gitu. Sampai Jadi aku mau 300 nyoba ribuan gitu ya? 350.000. Jadi kayak 150 sampai 350.000. Untungnya banyak tuh, 2 kali lipatnya. Iya. Nanti karena nggak semua orang bisa buat pesawat gitu, jadi harganya mahal. Oke deh. Ini udah jam berapa ya? Kayaknya jam 9 atau nggak jam 10. Kamu nggak istirahat? Nah, nanti aja. Jam 10 atau 11. Kamu seneng ngobrol sama Om Broto? Kamu biasanya ngobrol sama siapa? Kok kamu bisa ngobrol sama Om Broto? Sama mama. Sama mama? Kadang tuh mama. Kalau sama Om Broto kamu bisa ngobrol banyak gitu, kenapa? Karena aku sama mama tuh ngobrolnya udah nyambung. Kalau sama Om Broto? Nyambung juga pasti, kan umurnya sama. Nyambung ya? Kamu seneng ngobrol sama Om Broto? Seneng, karena ini ada pepatah yang bukan pepatah, dia nggak tahu siapa yang ngomong, cuman dia bilang gini, ada bergaulah dengan nggak, ini kayaknya apa namanya, yang nggak tahu siapa itu, ada orang yang motivasi. Dia bilang gini, bergaulah dengan orang yang 10 tahun lebih dari kamu. Kenapa?
karena ya, kita bisa lebih tahu apa namanya, bisa lebih cepat tahu itunya. Jadi bergaul dengan orang yang lebih 10 tahun ke atas, yang lebih tua, kamu bisa lebih tahu gitu. Bisa lebih paham tentang bagaimana dia berpikir, bagaimana dia berbicara. Oke deh. Om cuman bisa doain Alfa aja. Ya. Semoga apa yang ditargetkan Alfa bisa segera tercapai. Apa yang akan dilakukan Alfa bisa lancar. Ya Alfa. Om doakan selalu Alfa. Alfa juga doakan Om Broto ya. Iya. Doakan yang baik, semoga Om Broto rezekinya lancar juga. Bisa dapat 10 miliar. Iya. Ya, betul. Ini aku lagi mau minta kuda sama Pak. Mau minta modal kamu? Kuda. Udah. Karena aku lagi senang kuda, cuman ya enggak. Kuda. Yang kamu lagi pengen beli kuda? Bukan beli sih, cuman aku kepengennya tuh gini. Jadi aku minta sama papa, cuman aku jadikan kuda itu sebagai apa, sewa. Kudanya kamu mau sewain? Mau sewain, cuman nggak tahu mana. Udah dikasih modalnya? Bukan, kuda. Iya masih kok modal? Apa kudanya udah dibeliin? Belum, lagi minta. Tapi niatnya kuda itu kamu mau sewain gitu? Sewain sama naik sendiri. Oh gitu. Kenapa disewain? Karena supaya kita kan pertamanya misal kita makannya kuda itu kita yang bayarin gitu. Nah ini kita buat yang bayarin itu bukan kita tapi orang yang naikin ya. Oh gitu. Jadi kudanya masih punya kamu, tetapi makanannya yang beliin adalah orang lain. Iya kan? Dengan cara orang itu menyewa kuda kamu. Kuda itu kamu mikir dari mana sih? Aku memang dari kecil pemikirannya gitu, cuman gara-gara terbatas. Terbatas kenapa? Terbatas gara-gara disuruh belajar. Disuruh sekolah dulu baru. Disuruh sekolah. Dulu waktu aku umur 10, aku kepengen pemikiran buka franchise. Cuman kamu umur 10 sudah pengen buka franchise? Sudah. Karena lebih cepat kita merasakan bisnis, kayaknya lebih lama kita bisa bertahan, ya kan orang tuh nggak langsung bisa sukses kan, mesti kita harus bertahap-tahap gitu, belajar pelanggan sukanya apa ya. Misalnya kita survei ke tempat lain gitu, terus kita lihat gimana cara ngelayanin pelanggan kan. Cuman kemarin dulu banget aku udah pernah minta mau franchise, cuman apa bilang gini, nanti belajar dulu aja. Oke deh. Misalnya Om punya anak kayak aku gitu. Misalnya Om punya anak kayak kamu? Kayak siapa namanya, Pia misalnya jadi kayak aku gitu. Om bakalan pilih tiap belajar, dia sekolah sambil buka franchise atau dia sekolah aja? Begini, Om susah jawabnya seperti itu sebetulnya, ya kan? Orang tua adalah berpikir seperti ini, Pak. Orang tua punya tujuan tertentu untuk anaknya, betul nggak? Misal seperti ini, kenapa mama kamu minta kamu sekolah dulu?
karena mereka ingin kita ilmunya banyak. Betul. Jadi untuk membuka usaha itu harus punya ilmu yang banyak. Tapi sekolah, menurut aku ya, sekolah penting tapi tidak cukup. Menurut kamu sekolah itu penting tapi tidak Jadi cukup. kita jangan sampai keluar dari sekolah hanya untuk bisnis, jangan sampai. Kita Jangan harus sampai. terserah sih Harusnya mau, seimbang dulu gitu ya. mau sekolah sampai tamat baru buka bisnis atau berjalannya waktu sambil bisnis. Jadi sekolah sambil bisnis. Tapi kayaknya menurut aku yang paling mengerti itu kayak mama soalnya mau bantu aku buka franchise. Oh iya. Berarti kamu harus doain mama terus supaya mama sehat. Satu. Ya enggak? Doain mama sehat terus. Ya toh? Berarti kamu minimal seperti ini, kamu punya tujuan lain selain target kamu, berarti kamu punya tujuan untuk membahagiakan mama, membalas kebaikan mama. Wah, kamu istimewa ya. Istimewa. Om salut sama kamu. Iya. Ya, Om kembali lagi. Om bisanya cuma doain kamu dulu. Ya. Om doain kamu sehat terus. Om doain kamu semangat terus. Ya. Doain kamu tetap fokus sama tujuan kamu. Ya. Om doain kamu tidak lupa sama mama kamu. Ya. Selalu ingat sama mama kamu. Oke deh.